Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu mikromeritik. Definisi dari mikromeritik sendiri. Ya, ternyata mikromeritik adalah is the science of small particle. It is the study of a number of characteristics including particle size and size distribution, shape, angle of repose, porosity, true volume, apparent density, and bulkiness. Atau dalam bahasa Indonesianya, ilmu yang mempelajari tentang partikel-partikel kecil, especially ukuran partikel, lalu untuk menentukan sistem dispersi farmaseutik. Particle characteristic can alter therapeutic effectiveness. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa ternyata karakteristik dari partikel obat itu bisa mempengaruhi efektivitas dari suatu terapi. Ya, Anda bisa lihat yang di Anda bisa lihat yang di sebelah kiri, yaitu adalah physical state of particle can be altered by physical manipulation. Kemudian, particle are any unit of matter having defined physical dimension. Anda bisa lihat di sini ada banyak perbedaan-perbedaan partikel ternyata ya. Contohnya mungkin di obat flu, ya. Salah satu merek obat flu atau jenis obat flu, Anda bisa lihat, ini kok dibentuknya granul-granul banget ya. Sedangkan kenapa harus ada serbuk? Kenapa harus ada puyer dan lain-lain gitu. Hari ini kita akan belajar di mikromeritik ini. Ya, saya akan menjelaskan dulu tentang permulaannya. Kalau kita bicara tentang formulasi, teman-teman, kita pasti akan bicara tentang dua bagian ini. Ada API dan ada excipient. API atau Active Pharmaceutical Ingredient dan excipient atau bahan tambahan. Anda punya API, Anda punya excipient yang tepat, Anda akan membentuk formulasi. Nah, kalau hanya punya ini saja, Anda tidak melakukan proses, tidak akan terbentuk yang namanya produk-produk pharmaceutical. Ya, jadi punya API, punya excipient, punya formulasi yang luar biasa, Anda tetap harus butuh yang namanya proses untuk bisa terbentuk yang di kotaan merah. Saya beri kotaan merah ini, pharmaceutical product. Contohnya tablet, kapsul, suspensi, emulsi, begitu ya. Nah, suspensi sendiri itu nanti akan berhubungan dengan stabilitas fisik dan flokulasi. Kenapa kita harus mempelajarinya? Ya, ternyata ukuran dan luas permukaan partikel ini sangat menentukan sifat-sifat fisikal, kimia, farmakologi dari bahan obat. Contohnya, apa saja, Bu? Ya, yang pertama pelepasan bahan obat dari sediaan yang diberikan secara oral, parenteral, inhalasi, rektal, dan topikal. Kemudian yang kedua, stabilitas fisik dan respon farmakologisnya bagaimana? Kalau untuk sediaan suspensi, emulsi, dan tablet. Yang ketiga, proses pencampuran granul dan serbuk pada pembuatan tabletasinya. Yang keempat, serbuk dengan ukuran partikel yang berbeda ternyata punya sifat alir dan sifat packing yang berbeda. Nah, ini yang selanjutnya akan mempengaruhi volume pengisian serbuk pada saat tabletasi nanti, saat Anda mencetak tablet, ya. Kalau ukurannya berbeda, otomatis sifat alirnya beda, sifat packingnya juga beda. Lalu ternyata ukuran maupun luas permukaan partikel ini dapat mempengaruhi kecepatan disolusi. Yang saya beri merah-merah itu penekanannya ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus belajar mikromeritik dan lain-lain gitu ya, Anda bisa jawab bahwa berhubungan dengan pelepasan bahan obat dari sediaan, stabilitas fisik dan respon farmakologis, proses pencampuran granulnya akan mempengaruhi sifat alir dan sifat packing dan juga kecepatan disolusi. Anda paham dengan yang merah-merah ini, saya rasa Anda bisa memahami mengapa kita harus mempelajari mikromeritik, gitu ya.
Kemudian, parameter fisika kimia yang dipengaruhi apa saja? Ternyata ada bentuk dan ukuran partikel, sifat permukaannya, kelarutan atau disolusi itu akan berhubungan dengan bioavailabilitas obatnya ya. Lalu higroskopisitasnya yaitu akan berhubungan dengan absorpsinya dan akan berhubungan dengan aliran. Apakah alirannya itu kohesi atau adhesi? Kemudian homogenitas atau bagaimana pencampurannya, apakah sudah sempurna, homogen atau belum homogen. Ya, saya akan membahas tentang ukuran dan distribusi ukuran partikel. Ya, nanti saya akan bahas ukuran partikel itu seperti apa, distribusi ukuran partikelnya seperti apa, jumlah partikelnya seperti apa. Yang pertama, ukuran partikel obat. Secara garis besar akan mempengaruhi keseragaman dosis dan laju disolusi. Contoh bahan obatnya dengan ukuran partikel tertentu ya. Anda bisa lihat di sini hidrokortison pada OW cream, dosis formnya atau bentuk sediaannya krim, oil in water. Ternyata partikel size-nya 90%-nya kurang dari 5 mikrometer. Ya, atau kurang dari 50 mikrometer juga boleh. Begitupun dengan yang lainnya. Ya, contoh lagi betamethasone tablet. Ya, ternyata partikel size-nya harus ultra fine powder, harus benar-benar halus, begitu ya. Jadi beda-beda. Kalau yang kurang dari 5 mikrometer, apa biasanya bisa dibuat OW cream, bisa dibuat inhalasi, dan lain-lain, gitu ya. Anda perlu perhatikan kapan sih kalau ukuran partikel saya nih misalnya kurang dari 5 mikrometer, Bu, saya bisanya buat apa? Oh, ternyata Anda bisa buat oil in water cream, tapi untuk hidrokortison, gitu ya. Atau Anda bisa buat inhalasi kalau kurang dari 5 mikrometer, tapi untuk isoprenalin. Jadi, balikin lagi ke drug Anda atau ke API Anda atau ke bahan obat Anda itu apa, lalu berapa partikel size-nya. Nah, jadi di situ akan Anda lihat dosis formnya apa saja gitu. Atau kalau Anda mau punya bahan obat hidrokortison, mau buat OW cream, oh ternyata partikel size yang saya butuhkan harus gini, gitu ya. Untuk menentukan ukuran partikelnya. Ya, ini contohnya saja. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ukuran partikel. Apa sih ukuran partikel? Ternyata derajat asimetris partikel tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan diameter yang sebenarnya. Jadi diameternya ini bentuknya ekuivalen. Diameternya apa aja, Bu? Ada 4 diameter. ds atau diameter permukaan, dv atau diameter volume, dp diameter proyeksi, dan dst diameter Stokes. Ya, di mana diameter permukaan ini diameter bentuk luas permukaan partikel. Sedangkan diameter volume itu adalah diameter bentuk volume partikel, lalu diameter proyeksi, diameter hasil proyeksi bidang datar mikroskopik. Lalu ada diameter Stokes, yaitu diameter partikel sedimentasi pada kecepatan sama sebagai partikel asimetri. Nah, pada formulasi produk, ini biasanya lebih diinginkan yang monodispers daripada polidispers. Ya, untuk mempermudah proses formulasinya biasanya. Contohnya apa? Penentuan ukuran pori filter, antigen yang harus di-coating saat imunisasi, liposom, nanopartikel, dan mikroemulsi. Ya. Kemudian tentang distribusi ukuran partikel. Apa sih Bu tujuannya kita harus belajar distribusi ukuran partikel? Nah, ternyata tujuannya itu cuma satu, untuk memperoleh hasilnya konsisten. Nggak mungkin ya ketika Anda nanti membuat serbuk kunyit misalnya ya, yang satu ukuran partikelnya kurang dari 5 mikrometer, yang satu ternyata kurang dari berapa? 3 mikrometer. Nah, kalau sebisa mungkin harus konsisten. Kalau kurang dari 5 ya kurang dari 5 terus kayak gitu ya. Atau misalnya range-nya yang satu 10 sampai 30 mikrometer, Bu, range-nya. Tapi yang satu lagi di atas 100. Wah, itu kan udah nggak konsisten banget, gitu ya. Nah, pada distribusi ukuran partikel ini ada distribusi jumlah atau frekuensi dan distribusi berat. Yang membedakan, kalau distribusi jumlah itu dalam rentang tertentu terdapat sejumlah partikel tertentu.
Tapi kalau distribusi berat, itu berat partikel ukuran tertentu pada rentang ukuran. Biasanya itu pakai pengayakan dan sedimentasi. Ya, pengukuran diameter rata-ratanya Anda bisa lihat pakai Edmondson, ada Demin dan lain-lain ya. Jumlah partikel pada jarak dan ukuran. Gitu. Kemudian ini adalah contoh dari calculation dari statistical diameter yang menggunakan metode mikroskopik. Ya, Anda bisa lihat kalau size range-nya 0,50 sampai 1 mikrometer, berarti nanti min-nya berapa? Oh, 0,75. Terus berapa banyak kira-kira partikelnya pada masing-masing ukuran partikelnya, gitu ya. ND-nya berapa, ND kuadratnya, ND3-nya berapa. Bisa lihat ya. Ini juga sebagai contoh saja. Ini yang perlu Anda perhatikan adalah berapa banyak surface-nya. Ya, berapa banyak surface yang saya beri tanda merah ini. Ya, nah ini distribusi ukuran partikel. Biasanya nanti dalam praktikum ketika Anda mengayak ya, saya akan meminta Anda untuk membuat grafik ya, grafik tentang particle size dalam mikrometer dan persen frekuensinya berapa ya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk lonceng ya. Cukup bagus kok dalam bentuk lonceng. Lalu kemudian Anda bisa lihat di sini berapa size range-nya dan lain-lain. Ya, ada juga yang bentuknya kumulatif frekuensinya ternyata seperti ini. Nah, sistem di bidang farmasi itu cenderung mempunyai distribusi yang nggak simetris atau distribusi log normalnya lebih sesuai. Kemudian ini Anda bisa lihat dari number distribution-nya, weight distribution-nya, dan lain-lain ya. Kemudian tentang jumlah partikel. Jumlah partikel persatuan berat N dinyatakan dVn. Asumsikan bahwa sebuah partikel itu berbentuk bola. Kalau bola, berarti Anda perlu hitung volumenya berapa. Kemudian Anda juga perlu hitung jumlah partikel per gramnya berapa. Ya. Saya lanjutkan dengan metode penentuan ukuran, volume, dan luas permukaan partikel. Saya akan membahas tentang metode penentuan ukuran partikel, metode penentuan volume partikel, metode penentuan luas permukaan partikel. Yang pertama, metode penentuan ukuran partikel. Saya gunakan metode mikroskop optik, metode ayaan, dan metode sedimentasi. Tiga metode ini, mikroskop optik, ayaan, sedimentasi, ini digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Sedangkan kalau saya mau menghitung volume partikel, saya pakai coulter dan light scattering. Kalau saya mau menghitung luas permukaan partikel, saya pakai metode adsorpsi dan metode permeabilitas udara. Ya, beda ya, kapan saya pakai mikroskop optik, kapan pakai light scattering, kapan pakai permeabilitas udara, tentu berbeda. Kalau ukuran partikel, volume, dan luas. Jadi, mana dulu nih, kalau mau ngitung partikel, ngitung apanya dulu. Ya, kalau ngitung ukuran, alatnya beda, ngukur volume, alatnya juga beda. Begitupun kalau ngukur luas, alatnya juga beda. Nah, ini kalau kita menghitung dengan mikroskop optik untuk ukuran partikel. Ya, di mikroskop optik ini rentang ukuran partikel yang bisa dihitung 0,2 mikro sampai 100 mikro. Jadi informasi biasanya dihitung pakai mikroskop optik itu pada emulsi dan suspensi. Dia dua dimensi, panjang dan lebar, tidak untuk ketebalan. Partikel yang diamati 300 sampai 500 bagian. Ya, kebanyakan nanti bisa menyebabkan kejenuhan. Nah, ini dengan caranya difoto terus nanti dihitung. Jadi masih pakai metodenya nggak cepat ya. Anda harus foto dulu, Anda harus paskan dulu fotonya gimana, terus Anda kemudian hitung berapa banyak partikel-partikel di dalamnya.
Nah, gimana caranya? Kita pakai kalibrasi skala okuler dan skala objektif. Jangan lupa ya. Kalau 10 skala objektif sama dengan 5 skala okuler, begitupun dengan 1 skala objektif sama dengan 0,01 mikrometer sehingga sama dengan 10 mikrometer. Jadi nanti dihitung pakai penggaris dan lain-lain seperti itu ya. Berapa rentang ukuran partikelnya masuk apa enggak kayak gitu, berapa jumlah partikelnya ya. Nah, ini kalau pakai mikroskop optik, ya Anda bisa lihat juga bagaimana dia bisa dihitungnya. Ya. Kemudian yang kedua yang menggunakan metode ayaan, ya sieve shaker. Nah, Anda perlu lihat kalau metode ayaan itu satu seri ayaannya standar, terus pakai kalibrasinya biasanya National Bureau Standard. Anda bisa lihat pada USP, US Pharmacope, dan Netherlands Pharmacope atau Pharmacope Belanda. Anda juga bisa lihat pada FI. Ya, maksudnya MES 20 itu apa? Gitu ya. Kalau misalnya Anda ditanya, kan kalau shift shaker itu ada beberapa MES gitu ya. Kalau biasanya sering nanya sih dalam praktikum. MES 20 artinya apa? Ternyata dalam 1 inci itu ada 20 lubang. Kalau MES 20, ya. Kalau MES 100 berarti apa dong? Berarti dalam 1 inci ada 100 lubang. Gitu ya. Nah, ini ada contohnya nomor MES-nya, mikron, dan inci. Anda bisa lihat bahwa kalau nomor MES semakin besar, maka ukuran partikelnya ini akan semakin kecil. Jangan terbalik ya. Kalau nomor MES-nya semakin besar, ukuran partikelnya akan semakin kecil. Ini biasanya tumpuannya MES 20, MES 40, MES 60, MES 80, 100, dan pen. Yang terakhir ini adalah pennya. Ya. Nah, apa keterbatasannya? Ternyata partikelnya ini elektrostatik agregat. Jadi ada yang tidak lolos pada MES. Terus juga tergantung pada humidity-nya atau kelembapannya bagaimana. Untuk partikel-partikel yang higroskopis, dia akan membentuk agregat. Lalu bentuk partikelnya gimana? Fibros atau fibros jarum atau bagaimana? Itu ya. Ada kekurangan dan kelebihannya pastinya. Nah, kemudian metode yang selanjutnya, selain tadi adalah metode mikroskop optik, metode ayaan, sekarang saya akan membahas tentang metode sedimentasi. Ternyata metode ini digunakan ditentukan kecepatan pengendapan partikel. Ya, apa saja, yaitu ukuran, berat jenis, bentuk, yang semuanya itu akan menimbulkan gaya berupa berat. Ya, itu sesuai dengan hukum Stokes. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ada arus yang laminer di situ. Contohnya ada diameter yang 20 mikrometer, 10 mikrometer, dan 5 mikrometer. Syaratnya apa? Kapan kita harus bisa pakai metode sedimentasi? Syaratnya, kalau medium dispersinya ini tidak boleh bereaksi, kemudian tidak melarutkan partikel, partikelnya tidak mengembang, tidak terjadi aglomerasi, baru Anda boleh pakai sedimentasi. Tapi kalau Anda tidak memenuhi 4 syarat ini, ya jangan harap Anda bisa pakai sedimentasi. Hasilnya pasti akan bias, ya. Ini contohnya. Kemudian metode penentuan ukuran partikel yang lain yaitu metode sedimentasi. Ya, ini juga Anda bisa lihat alat di samping ini, Andresen aparatus. Ya, alat ini biasanya terdiri dari bejana 550 mili yang mengandung pipet 10 mili. Terpatri dalam suatu tutup gelas. Kalau pipetnya ini nanti diletakkan dalam silinder, ujung terbawahnya itu pada 20 cm di bawah permukaan suspensinya. Caranya, suspensinya dikocok merata dalam waktu tertentu, kemudian dipipet 10 mili, lalu ditimbang secara gravimetri. Ya, tapi perhatikan juga syaratnya bahwa RT-nya harus kurang dari 0,2. Kenapa? Kalau lebih dari 0,2 akan terbentuk turbulensi. Nah, ini akan yang membuat hasil perhitungan Anda ini bias lagi nantinya gitu. Nah,
Kalau tadi kita menghitung tentang ukuran partikel, sekarang kita mau menentukan volume partikel. Kita gunakan metode Coulter-Counter, ya teman-teman ya. Partikel itu lubang, kemudian volume cairan elektrolit yang dipindahkan sebanyak volume partikel yang diukur. Ada lagi kenaikan tegangan antar elektrode, sedangkan pulsa berubah. Volume partikelnya juga nanti akan diukur. Gitu. Ini adalah contoh dari Coulter-Counter. Ini contohnya light scattering, pakai prinsip sinarnya dihamburkan oleh partikel yang sebanding dengan volumenya. Ini metode light scattering, ya. Ini alatnya light scattering. Kemudian kalau tadi sudah menentukan volume dan ukuran, sekarang kita akan menentukan tentang luas permukaan partikel. Kita bisa pakai metode adsorpsi, pakai quantasop atau quantachrome. Ya, kita pakai menentukan luas permukaan dengan cara adsorpsinya. Ya, Anda bisa lihat bagaimana cara menentukan adsorpsi. Kemudian metode yang kedua yaitu permeabilitas udara. Alatnya Fisher Subsynthesizer. Prinsipnya, dia akan menghitung luas permukaan partikel tiap gram berdasarkan besarnya tahanan utama terhadap udara yang dialirkan melalui serbuk. Diasumsikan di sini sekumpulan serbuknya dianggap sebagai kapiler, yang mana diameternya ini berhubungan dengan ukuran partikel rata-rata serbuk. Kemudian bentuk dan luas permukaan partikel. Saya akan bahas tentang bentuk partikel, luas permukaan partikel ya. Yang pertama, bentuk dan luas permukaan partikel. Manfaatnya di sini, adsorpsi permukaan laju disolusi. Di mana nanti bentuk partikelnya diasumsikan bentuknya bola, ya ingat ya, selalu bentuknya bola, lalu diameter bolanya ini selalu ekivalen. Nah, kalau mikroskopis, yaitu kita pakai diameter proyeksi atau dp, di mana kalau kita hitung luas permukaannya nanti pi d kuadrat. Jadi kita akan tahu proyeksinya berapa. Nah, ini juga partikelnya berbentuk bola. Lalu kita bisa hitung juga luas permukaan spesifiknya. Ternyata ada luas permukaan yang persatuan volume dan ada persatuan bobot. Kalau persatuan volume SV, kalau persatuan bobotnya SW. Ya, ini adalah rumusnya for your information. Nanti akan saya berikan juga saat ujian. Baik, ini saja dari saya tentang mikromeritik. Kita lanjutkan pada chat di WhatsApp group ya terkait pertanyaan maupun diskusi. Silakan saya buka. Terima kasih teman-teman.